Mas Adik. Tentang yang produk tadi Pak Sadik, kan banyak teman-teman yang masih ngotot atau berlawanan gitu bahwa untuk bisa mendapatkan kebebasan finansial di For Life ini harus lewat produk dan produk. Nah, apa akibat yang terjadi Pak Sadik pada saat kita tetap ngotot untuk tetap memasarkan produknya gitu? Mungkin hanya ngomongin bisnisnya hanya sedikit gitu kan. Tapi yang seperti tadi Pak Sadik sampaikan, boleh disingkat sedikit Pak, apa yang terjadi nanti? Ya, kalau kita mau sukses dalam For Life, arah bisnisnya harus 90% dan produknya hanya 10%. Karena ini dinamakan business network marketing, bukan business produk marketing. Di sini kesilapan banyak orang karena dia terlalu kepada produk, akhirnya orang nggak mau gabung. Kalau yang sudah gabung nggak bisa duplikasi karena terlalu rumit mau belajar produk. Sedangkan tujuan kita dapat produk hanya beli minum sendiri kan. Jadi selama ini kita minum Panadol pun kita nggak perlu ambil tahu belajar apa intinya, kerjanya bagaimana untuk hilang sakit kepala. Kita hanya minum aja kan. Jadi di sini bisnis network marketing itu bukan produknya, networknya, rangkaiannya. Jadi harus arah bisnisnya 90%. Kalau Anda lebih kepada produk, itu Anda akan gagal. Coba lihat kenapa banyak orang main money game. Karena mereka nggak mau yang ada produk. Mereka nggak mau uang gitu. Tapi kita legal karena ada produk. Tapi jangan bicara produk banyak. Karena Anda bicara produk, nanti otaknya langsung mengarah pada orang sakit. Dan orang yang berpenyakit tidak jalan network. Yang jalan network ini orang sehat, orang cari uang. Jadi kalau bangun pagi lihat di jalan raya itu macet-macetan itu cari uang, bukan cari produk. Harus benar itu, harus ngerti. Nah, kita kan produknya paling dahsyat nih Pak Sadik di seluruh dunia ya. Kira-kira 1 atau 2 poin apa yang harus disampaikan mengenai For Life Transfer Factor ini Pak, yang paling dahsyat menurut Pak Sadik? Apa bedanya kita dengan produk dari perusahaan lain? Kita bukan produk kesehatan yang biasa didengar. Kita adalah molekul imunoterapi yang bertindak sangat berbeda dengan yang lain. Kalau orang beri testimoni semua orang bisa ngomong. Apa pun bisa ngomong testimoni. Tapi kalau ujian klinis, ini nggak bisa ngomong-ngomong. Ini karena milik ujian klinikal sedunia. Ini bukan berdasarkan satu orang baik, 99 orang meninggal, bukan. Dia berdasarkan peratusan yang tertinggi yang dapat kesembuhan. Jadi kita tidak mau bicara testimoni dalam transfer factor. Karena testimoni sudah lama ada sebelum kita ada. Tahun 49 sudah jalan. Jadi yang ini perlu ditunjukin. Hanya ini dan buku PDR. Buku rujukan para dokter. Karena dokter sedunia juga bisa menggunakan TF untuk perawatan. Jadi bikin apa lagi mau belajar tentang TF kalau ilmuwan sudah meneliti selama 50-60 tahun. Kita hanya dapat produk ini, kita minum untuk kesehatan, dapat uang dan menikmati kehidupan. Gitu. Jadi kita beda dengan semua produk yang lain. Karena kita tidak bicara testimoni. Karena testimoni telah terlalu banyak. Ini klik abstrak yang membedakan. Dan satu lagi, kenapa kita beda? Semua produk kesehatan kalau bicara tentang imun adalah bicara tentang kekuatan imun. Hanya transfer factor aja satu-satunya dalam dunia yang bicarakan tentang kepintaran imun. Itu nggak ada di seluruh dunia. Nggak ada produk bicara kepintaran imun. Hanya ini satu-satunya saja. Karena itu manusia, hewan, lahir di dunia, hari pertama pun minumnya ini juga TF. Tuhan sudah pilihkan TF sejak hari awal Anda lahir di dunia ini. Tapi untuk jalan bisnisnya, bicara bisnisnya. Tidak perlu bicara banyak produknya. Produk itu Anda bisa belajar pelan-pelan. Kalau mau jadi dokter, kalau mau jadi dosen. Tapi bagi saya nggak mau jadi dokter. Saya mau jadi orang yang merdeka. Ya. Tadi Pak, yang menarik Pak, kalau kita terlalu banyak menjelaskan produk, akhirnya akan terjadi yang namanya jebakan, orang malah takut Pak. Itu tadi boleh sedikit Pak. Dalam network marketing ini ada satu istilah yang mengatakan kita lebih banyak membunuh orang gara-gara kepintaran kita dan banyak informasi kita. Bukan kurang informasi, selalunya membunuh orang dengan lebih informasi. Jadi awas, di situ banyak orang keliru. Lebih banyak kita punya beri informasi, lebih cepat kita membunuh mitra baru itu. Mitra baru itu hanya perlu sedikit informasi, kenapa ini baik untuk kehidupannya, dan dapat bermula dengan secepatnya
karena kita sampaikan informasi hanya secukupnya dan mudah untuk dia mengingati, tidak terlalu merumitkan, dan terlalu banyak bicara produk itu merumitkan orang. Artinya bisa langsung diarahkan ke magic paper ya Pak ya. Pada saat dia sudah tahu potensi produknya, bisa langsung diarahkan kepada potensi uangnya Pak ya, magic paper ya Pak. Iya. Jadi kalau dalam arah prospecting harus simple. Jadi kita gunakan dengan satu lembar kertas aja sudah cukup bisa closing orang. Karena dia mudah, mitra baru Anda itu, prospek Anda kalau dia gabung, dia juga punya confidence, dia juga berani untuk mulai bertindak. Karena hanya dengan 5 menit, dia sudah bisa menerangkan konsep bisnis ini. Karena mudah. Dan satu lagi yang kita gunakan, selain magic paper, kita gunakan majalah Submit. Kenapa majalah Submit? Karena ini membuktikan, ini bisnis yang profesional. Karena Money Game nggak ada majalahnya seperti ini. Jadi ini orang bisa lihat orang-orang sukses dalam dunia, ya, peringkat-peringkat pencapaian, aktivitas-aktivitas sedunia semua ada dalam majalah ini. Ini penting. Bahwa ini. Jadi nggak perlu guna flip chart, tunjuk satu lembar, nanti prospeknya tidur. Kalau dia nggak tidur pun, dia mendapati terlalu rumit untuk mengulangi segala perbualan kita kalau dia gabung. Tapi kalau Anda gunakan satu lembar kertas, pasti dia confident karena mudah untuk dia mengingatin cara prospecting. Jadi kuncinya adalah duplikasi. Apa dia bisa duplikasi nggak? Apa ngomongan kita? Dan kunci duplikasi terletak kepada simplicity ataupun mudah, gampang ditiru. Pada saat sudah menjelaskan itu semua Pak Sadik, kira-kira closing apa yang paling terbaik yang harus kita lakukan Pak Sadik supaya orang itu bisa langsung bekerja sama dengan kita? Closing itu kalau setelah orang itu tadi sudah ngerti semua dan kita bertanya pada dia apa ini bagus untuk Bapak atau ada yang lebih baik, sudah tentu dia akan mengakui ini konsep yang bagus. Langsung kita tanyakan pada dia, ingat kan nomor rekeningnya karena ini keuntungannya dibayar ke dalam rekeningnya. Dan kalau dia masih terpikir-pikir rekeningnya, tanya dia nomor KTP ingat nggak? Langsung dia akan sebut KTP, lah baru keluar formulir. Langsung diisikan formulirnya. Jangan pernah tanya orang mau gabung atau enggak. Ya, itu closingnya. Dan beritahu dia, Bapak sudah gabung, Bapak serius mau cepat nggak dapat hasil? Dalam masa 48 jam, besok atau lusa, saya punya waktu untuk bantu Bapak untuk segera dapat hasil. Kapan? Mau malam ini atau besok untuk kita bertemu? Nah, itu namanya kita akan adakan S48 sama dia. Itu langsung mengarahkan untuk dia langsung bikin appointment dan kita ajarin cara bikin appointment dan kita akan bersamanya untuk menerangkan kepada prospeknya supaya dalam 1 minggu dia sudah ada berapa mitra. Dengan adanya berapa mitra di bawahnya dia sudah nampak hasil. Dengan nampak hasil dia akan jadi orang yang rajin untuk datang training dan bersemangat. Jadi motivasi yang terbesar untuk mitra baru adalah hasil. Dengan hasil, baru dia mau ikut segala training. Itulah motivasi yang terbesar. Ada bukti ya Pak ya? Ada Ya, bukti terbukti. uang masuk. Iya. Jadi kalau tanyakan mitra-mitra dulu yang pernah putus asa dalam for life, itu tanya dia kalau ketemunya. Pernah ikut S48 nggak? Spotlight-nya pernah bicara nggak tentang S48? Kalau katanya enggak, ajak dia daftar baru karena sekarang punya sistem S48, sistem anti gagal. Dia tidak akan gagal di sini. Kalau dia ngerti S48 itu apa. Dalam masa 48 jam harus bertemu. Paling lama itu 2 hari. Harus bertemu orang yang mitra yang baru gabung. Kalau lepas 48 jam, apinya tuh akan semakin turun. Lepas 1 minggu, Anda teleponnya nggak angkat lagi nanti. Nah, jangan buat kesilapan ini. Banyak orang semangatnya masih dalam masa 2 hari itu masih kuat lagi. Jadi training S48 itu sebetulnya sangat berguna sekali untuk member yang baru bergabung. Itu untuk 1 atau 2 hari kemudian itu adalah poin kunci yang menentukan bahwa member ini bisa berhasil atau gagal ya Pak Sadik ya. Ya. Jadi langsung diarahkan untuk S48 ini ya Pak ya. Ya. Oke. Kalau boleh nih Pak Sadik, teman-teman di Indonesia ini kan belum terlalu akrab Pak dengan yang namanya S48 gitu.
Nah, boleh nggak Pak Sadik mungkin kurang lebih berapa menit aja yang singkat gitu kan? Sebetulnya pada saat orang bergabung, kita akan kasih S48 ini. Seperti apa gambarannya Pak? Kurang lebihnya, singkat aja gitu, S48 ini. Ya, S48 ini adalah sesuatu yang mendorong mitra baru itu untuk segera bertindak, dan dia hanya akan berani bertindak kalau kita bersamanya. Dalam S48 itu ada komitmen winners yang dia tanda tangani dan kita tanda tangani, menunjukkan yang dia komit untuk belajar dan kita komit untuk membantu dia sampai dia berhasil, ya. Dan di situ kita bikin prospect list bersama depan kita, bukan suruh dia pulang rumah bikin prospect list di depan kita. Dan setelah bikin prospect list itu depan kita juga kita ajar dia skripnya sudah ada banyak skrip yang nggak sampai 1 menit dia bisa membaca skrip itu. Dan kita berlatih sama dia skrip itu dan langsung dia call orang-orang yang dia mau sampaikan peluang yang luar biasa ini. Kita bersamanya. Jadi kita tahu adakah dia call itu cara yang tepat ataupun kurang tepat. Dan biasanya di situ dia akan dapat berapa appointment karena tujuan call hanya untuk membuat appointment. Untuk kita bersama mitra baru itu bertemu dengan prospeknya supaya kita sendiri yang menjelaskan untuk dia. Setelah 6-7 kali dia ikut, dia sendiri akan ngerti cara yang simple ini dan dia bisa duplikasi bersama mitra barunya pula. Baru sistem ini bisa diduplikasi. Jadi S48 itu mengarahkan kepada tindakan segera. Ya, tindakan segera penting supaya dapat hasil segera. Hasil segera memberi motivasi yang besar. Motivasi yang besar mendorong dia untuk belajar terus sampai sukses di sini. Karena proses pembelajaran butuh waktu. Perlu waktu yang panjang. Tapi sebelum dia pintar pun, tapi dia sudah nampak hasil. Di situ yang bikin dia termotivasi. Nanti insya Allah saya akan ke Indonesia juga menjalankan latihan S48 ini supaya Anda semua dapat lebih lengkap mengetahui cara menjalankan dia dengan mudah, teratur. Dia sangat basic, sangat mudah, sangat basic. Karena orang tidak aplikasikannya, terlepas pandang, tidak aplikasikan. Jadi karena itu banyak orang tidak lakukan cara yang sebetulnya yang basic ini. Jadi network marketing bukan perkara rumit, perkara basic, tapi diduplikasikan yang basic juga. Oke. Berarti dalam S48 itu sendiri Pak Sadik pada saat tadi sudah bikin name list, ya kan, sudah langsung lakukan workshop juga untuk menghubungi lewat telepon, atau mungkin bisa kalau yang masih agak-agak malu bisa melakukan broadcasting lewat WA, WhatsApp kan, skripnya sudah ada semua gitu ya. Nah, biasanya juga kita pada saat orang ini sudah belajar S48, orang ini kan harus memiliki yang namanya impian ya Pak Sadik. Mitra baru kita ini harus memiliki yang namanya impian, gitu ya. Nah, boleh gambarkan Pak Sadik, kenapa impian ini sangat penting sekali ya untuk mitra-mitra yang baru bergabung bersama For Life. Ya mungkin singkat aja Pak Sadik tentang impian ini. Dalam latihan S48, selepas menandatangani komitmen winners, perkara yang kedua adalah menuliskan 5 impian besarnya. Ya, jadi dia akan bawa planner atau organizer dan kita menceritakan impian kita dulu. Karena banyak orang impiannya sudah mati. Ya, mulai umurnya masuk 25-30 tahun dia sedar impiannya mustahil akan tercapai. Tapi sekarang dengan kendaraan yang namanya For Life, impiannya bisa wujud kembali. Jadi kita menceritakan impian kita, baru dia terdorong untuk menceritakan impiannya dulu. Ya, kita menjadikan contoh. Jadi dia menulis 5 impian besarnya untuk long term. Karena impian ini yang akan mengikatnya kepada harapan. Dan selagi dia mengingat impiannya, selagi itu dia tidak akan berhenti dalam perjuangan ini. Walaupun tantangan, rintangannya pasti ada, tapi orang yang memiliki impian ini, dia tidak pernah kecewa. Bagi dia tantangan ini menjadi kecil, karena yang menguatkannya adalah harapannya kepada impiannya yang besar tadi. Jadi semua orang pun yang mau sukses di sini, pertama impiannya harus ada dengan tertulis. Dan yang sudah datang training itu kita bikin di apa itu namanya impian yang dream board itu lebih tajam lagi. Ya, tapi yang penting S48 itu impiannya juga bisa
suruh mitra baru ini menuliskan. Hmm. Tanpa impian tidak ada apa yang bisa terlaksana atau berlaku dalam hidup ini. Dari pengalaman Pak Sadik nih Pak, orang semua rata-rata punya yang namanya impian nih Pak. Dari pengalaman Pak Sadik, orang seperti apa Pak yang kelihatan dari awal bahwa mitra ini walaupun belum punya peringkat, tapi dia pada saat menuliskan impiannya itu benar-benar menunjukkan kualitas mitra baru kita ini adalah seorang leader gitu. Impian yang seperti apa biasanya Pak yang kelihatan gitu? Karena kita akan meluangkan waktu dengan mereka. Kalau kita meluangkan waktu dengan orang yang salah kan kadang-kala kita buang-buang waktu Pak, gitu. Nah, orang yang seperti apa Pak biasanya pada saat kita training S48, kita ngobrol berdua? Biasanya kalau kita lihat orang yang yakin kepada impian atau orang yang berkualitas nih, dia berani menuliskan impian besar. Dia tidak mengatakan yang saya coba-coba, mudah-mudahan, itu nggak ada. Dia tulis dengan jelas, spesifik, kapannya, waktunya, hari bulannya yang dia mau mencapai impiannya dengan jelas. Itu tanda orang yang yakin kepada impian. Dia tidak berimpian kecil. Karena dia tahu Tuhan tuh bisa, potensi Tuhan tuh bisa menyampaikan impian yang sebesar apapun. Potensi manusia itu memang kurang, potensi Tuhan tidak pernah ada batasnya. Jadi orang yang yakin, yang berkualitas adalah orang yang berani menuliskan impian yang besar-besar. Nah, itu tanda orang yang benar berimpian. Bahkan mungkin ada yang pada saat ditanyakan tentang impian, ada yang menangis juga ya Pak ya? Iya, memang sering terjadi. Orang sampai menangis karena dia sedar impian yang lama yang terkubur ini sekarang dia berani mewujudkan kembali, dan dia tidak pernah menyangka dia bisa berani mewujudkan kembali. Karena sekarang dia yakin ada kendaraan yang sudah terbukti, yang banyak orang sudah sukses, dan dia tahu hanya mengikut jejak kaki orang-orang sukses, dia juga pasti akan sukses juga. Kalau itu kan cerita itu kan di dalam lain juga ada. Dan Ini kan nggak apa-apa ya Pak Sadik ya, ini ya, lanjut lagi nggak apa-apa sedikit Pak. Kalau kita tahu Pak, orang-orang yang sudah bisa ngambil ya rata-rata member-member winners apa itu? for life itu rata-rata mereka memiliki yang namanya impian Pak. Nah tetapi terkadang kita tahu orang-orang yang bisa menggapai impiannya adalah orang-orang yang berkomitmen Pak. Ya. Gitu. Nah dari pengalaman Pak Sadik nih, bagaimana kita bisa membuat mitra-mitra kita ini mau berkomitmen atau betapa pentingnya komitmen ini Pak untuk membangun bisnis for life ini Pak? Ya. Pertama, kalau kita bertemu mitra kita yang baru itu, kita tanyakan dia satu soalan. TTH kamu siapa? Boleh jelaskan Pak, TTH itu Pak? TTH itu adalah tim tindakan harian. Tidak mungkin seseorang itu sukses dengan berseorang diri. Orang yang berseorang diri ini akan mati semangatnya, kita tahu. Pengalaman sudah membuktikan. Orang yang terus berjalan karena orang itu memiliki tim. Jadi kalau saat semangat kita sedang down, bila kita bertemu tim kita, semangat kita bisa membakar semula. Dan kita akan meneruskan perjalanan. Jadi setiap orang itu harus ada TTH-nya, sekurang-kurangnya 3 orang satu tim. Dan tim ini punya rencana mingguan, yang hari apa dalam satu minggu itu, setiap hari apa yang dia akan bertemu di warung atau di restoran, karena bertiga ini akan jalankan rencana tindakan bersama, tolong-menolong. Jadi bukan prospecting bersendirian. Jadi seseorang yang pergi prospecting pasti ada 2 temannya yang membantu, ya. Jadi antrian, kita membantu A, kemudian A bantu B, kemudian AB bantu C, ya. Jadi dengan adanya TTH, orang itu semangatnya tidak pernah pudar. Tidak ada orang panjat gunung berseorang diri, tidak ada orang pergi mengembara, jarang sekali orang berseorang diri. Dan orang berkaraoke pun punya tim juga. Di narkoba pun ada timnya. Apatah lagi kalau mau jadi miliarder, pasti ada timnya. Tim itu yang bisa mendorong semangat setiap orang. Kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan besar, kenapa perusahaan bos itu sukses? Karena bos itu sudah mengadakan TTH-nya. Karyawan-karyawan itu tanpa disadari adalah satu TTH yang bergotong royong, bergabung setiap hari keluar rumah, waktu yang sama, di jalan raya, sampai masuk ke kantor, di perusahaan berusaha setiap hari 8 jam. Itu adalah TTH. Malangnya TTH itu hanya untuk bosnya aja yang kaya.
mereka sendiri tidak akan capai impian. Iya. Sekarang apa kata Anda mulakan TTH Anda Iya. dengan komit 2-3 orang yang tinggal berdekatan dengan rumah Anda supaya mudah bertemu, mudah buat rencana bersama. Oke. TTH kuncinya, baru komitmen akan terjadi. Bukan karena Pak Sadik, mengenai TTH ini sangat menarik ya. Yang Pak Sadik tadi sampaikan, tim tindakan harian ini adalah mungkin bisa dilakukan sama crossline, ya kan? Atau bisa juga seandainya leader ini memiliki anak, gitu ya. Kemudian ada cucunya, kemudian ada cicitnya, gitu ya. Nah, alangkah baiknya nggak, Pak Sadik, kalau seandainya TTH ini adalah dia satu grup, terutama untuk 2 atau 3 levelnya, Pak. Ya. Jadi bapaknya, anaknya, cucunya, cicitnya ini melakukan kegiatan untuk bersama-sama membantu organisasinya. Itu bisa juga, Pak, seperti Ya, itu, Pak. itu lebih mantap lagi kalau itu sukses line-nya atau support line-nya ya, di atas atau di bawahnya. Itu lebih menjadi sebab yang kuat untuk dia bekerja sama karena dia satu jalur yang sama. Tapi kalau misal kata jalurnya itu di luar kota jauh, dia bisa aja kerjasama dengan cross line-nya. Karena apa? Yang penting impiannya sama, matlamatnya sama, tujuannya sama, kendaraannya sama, dan rezeki itu cukup untuk semua orang. Dan yang bagus itu kalau TTH-nya tuh orang yang tinggal berdekatan, tidak terlalu jauh rumahnya antara satu sama lain. Oh. Supaya kegiatan TTH-nya tuh bisa berjalan setiap hari. Oke.